Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, siswa kelas 6 MUAS bin Jabal. Hari ini kita masuk kembali ke pembelajaran matematika. Menyambung yang kemarin ya tentang jenis-jenis bangun ruang ya. Jenis-jenis bangun ruang dan sifatnya. Kalau yang lalu sudah kita bahas yaitu tentang prisma ya, tentang prisma. Nah, selanjutnya ini yang selanjutnya adalah tabung. Kalian bisa lihat di buku, itu ada di halaman 107 ya. Jadi boleh sambil lihat-lihat bukunya, atau misalnya baca-baca dulu bukunya, lalu kemudian baru ditonton video ini ya. Ya, di layar ini kalian lihat di situ ada kaleng susu, cangkir, drum gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dasar dari tabung gitu ya. Beginilah bentuk dasar dari tabung, dan ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya. Gambarnya seperti ini. Ini gambar resminya gitu ya. Gambar resminya seperti ini gitu ya. Ya begitu. Jadi kalau misalnya yang paling ini itu adalah kaleng susu dan drum gitu ya. Kalau cangkir itu dia ada variasinya lagi tempat untuk memegangnya gitu ya. Ya, ini gambarnya. Lalu kemudian bagaimana sifat-sifat tabung? Nah, sifat tabung itu yang pertama adalah alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Nah, gini ya. Dan alasnya berbentuk lingkaran. Ini kurang kelihatan ya. Kalau teredit, kalau mau buat kuas jadinya begini. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Jadi ini alasnya nih ya. Ini alasnya dan ini atasnya kan. Alas dan atasnya berbentuk lingkaran gitu ya. Lalu kemudian kita lihat lagi bidang tegak ya. Bidang tegaknya terbentuk melengkung sehingga sering disebut bidang lengkung. Ini lengkung ya. Lalu bidang lengkung selalu tegak lurus dengan alas maupun atas. Jadi maksudnya begini. Kita lihat dulu di sini. Jadi ini yang begini, yang menutup. Ini kan sebenarnya tidak ada garis ya di sini ya. Ini kan dia sebenarnya melengkung kan, melengkung begini. Ya, gitu ya. Nah, itu yang maksudnya ini adalah bidang lengkung. Ya, bidang lengkung itu tegak lurus dengan alasnya. Atasnya dan alasnya ini. Jadi ini bidang lengkungnya yang melengkung sini ya, itu ya. Yang melengkung ini itu maksudnya tegak lurus dengan alasnya dan atasnya gitu ya. Dia tidak berupa bidang datar ya, bidang datar, cuman dia melengkung gitu ya, begitu maksudnya ya. Lalu kemudian kita lihat tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dan atas ya. Tapi biasanya tingginya itu, insyaallah, tinggi itu biasanya dari sini ya, biasanya ukurannya dari sini aja kalau digambar itu ya. Kalau dalam soal-soal biasanya begitu, maksudnya itu ya dari sini. Ada misalnya jarak, kalau kita ngukur, misalnya kita ngukur ini ya, tinggi kaleng misalnya gitu ya. Tinggi kalengnya dari sini ke sini, nah, itu kan diukur. Nah, ini tidak kelihatan alasnya ya. Jadi tingginya itu diukur dari sini ke sini, atau bisa juga dari tengah, sama aja kan, dari tengah dari sini ke sini. Nah, itu adalah tingginya. Cuman untuk digambar, nah, kalau gambar ya biasanya dia makainya yang di sebelah sini. Biasanya ini adalah tingginya, nah, gitu ya. Ya maksudnya jarak terpendek itu kalau misalnya dia miring-miring itu tidak ada sih. Kalau miring ya nanti akan kita lihat di limas mungkin ya. Jarak terpendek itulah yang disebut dengan tinggi. Tapi kalau untuk tabung biasanya begini. Nah, itu dia. Oke, kita kembali. Jadi itu sifat-sifat tabung itu ada 3. Alas dan atasnya berbentuk lingkaran, bidang tegak lurusnya, bidang yang tegaknya itu berbentuk melengkung atau bidang lengkung. Lalu tingginya diwakili oleh jarak terpendek. Ya. Ustazah pikir gampang ya. Kita lanjut. Nah, ini yang selanjutnya adalah limas. Nah, di sini langsung contohkan gambarnya. Ya, ini adalah limas segitiga dan ini adalah limas
segi 4. Dari mana namanya? Itu tergantung dari alasnya. Ini alasnya kan berbentuk segitiga, makanya namanya 5 segitiga. Sementara yang di sini alasnya itu berbentuk segi 4, maka disebut 5 segi 4. Contoh nyatanya biasanya apa? Kalau yang ini, yang paling sering itu yang ini ya. Ini contohnya salah satu keajaiban dunia di Mesir. Apa? Piramida ya. Jadi itu contoh limas gitu ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini ada sifat-sifat limas. Jadi pertama, sifat limas itu mempunyai sebuah bidang alas. Satu saja bidang alasnya, gitu ya. Seperti ini ya, kita lihat ya. Satu aja, ini aja. Tidak ada di atas. Kalau yang kemarin kan prisma sama, dan yang barusan tabung itu sama, alas sama atasnya sama. Nah kalau ini dia tidak, ya. Alas satu aja, alas. Mau dibolak-balik juga, dia mau dijadikan terbalik, ya tetap aja satu aja di sininya, gitu ya. Tidak sama di atasnya. Maksudnya atas dan alasnya itu tidak sama. Jadi mempunyai satu aja bidang alas. Nah, gitu maksudnya. Lalu kemudian yang kedua mempunyai sebuah titik puncak. Nah, jadi satu bidang alas, yang kedua satu titik puncak. Sebuah berarti satu ya. Jadi contoh apa sifat yang paling sangat kentaranya itu adalah di sininya ya. Bahwa dia mempunyai titik puncak, ada titik puncaknya. Nah, itu ya. Ada titik puncaknya. Sementara kan kalau yang kemarin tidak ada titik puncaknya. Itu salah satu ciri dari limas gitu ya. Itu namanya. Lalu kemudian yang ketiga mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Perpotongan bidang-bidang miring bertemu di titik puncak. Ya. Jadi dia bidangnya miring. Kalau tadi kan tegak lurus ya. Jadi ini bidang miringnya. Ini bidang miringnya, ini kan miring ya. Ini juga bidang miringnya, gitu ya, sama yang di belakang sana ya. Tapi tidak kelihatan, susah menggambarkannya. Atau yang ini bidang miringnya itu berbentuk segitiga kan? Ini segitiga, satu ini segitiga, yang di belakang segitiga, samping sini segitiga, gitu. Itu namanya bidang apa di sini? Mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Jadi semua bidang miringnya ini berbentuk segitiga. Ini juga segitiga ya. Ini juga, Masya Allah. Ini juga segitiga ya. Ini juga segitiga. Jadi dia punya bidang miring yang berbentuk segitiga. Itu intinya. Lalu yang keempat, jarak terpendek dari titik puncak ke bidang alas itulah disebut tinggi limas. Jarak terpendek dari titik puncak. Nah begini. Ini kan ada jaraknya nih dari sini, dari titik puncak. Astagfirullah, belum tergambar rupanya. Dari titik puncak ke alas, gitu ya. Ini kan ada jaraknya ya. Tapi bukan ini yang disebut tinggi, gitu ya. Bukan itu. Tapi jarak terpendeknya, ya nanti kita ambil dari titik puncak ke alasnya nanti, itulah disebut sebagai tinggi, ya tinggi limasnya itu. Jadi bukan ininya, karena ini pasti lebih panjang ini. Nah, kan tadi memang jarak terpendek gitu ya. Jadi yang paling pendek antara titik puncak ke alas itulah tingginya. Jadi bukan yang miring-miring ini ya. Ini panjang ini pasti. Ini panjang daripada kalau kita ngukurnya begini, tegak lurus. Nah, itu tidak tegak lurus sih. Tegak lurus begini ya misalnya. Nah, itulah tinggi dari limas. Jadi jarak terpendek dari titik puncak ke alas itulah tinggi limas gitu ya. Ya sudah, jadi itu sudah tadi ada tabung, ada limas. Oke, kita lanjut. Sering ya lihat ini. Ini topi. Satunya topi ulang tahun, yang satunya topi biasanya dipakai oleh Pak Petani atau siapa saja yang kepingin tidak malas pakai payung tapi ingin tertutupi dengan baik kepalanya, maka bisa menggunakan topi ini, topi capin ya. Ini ya. Ya, ini adalah namanya bentuk kerucut ya, namanya kerucut. Nah, ini gambarnya. Ini bentuk kerucut gitu ya. Ustazah tidak perlihatkan apa ininya. Apa ciri-cirinya. Jadi yang paling ini adalah dia mempunyai titik puncak sama seperti ini enggak kelihatan ya jadi. Susah untuk ngeditnya. Intinya gitulah.
dia tidak punya titik puncak gitu ya. Ada titik puncaknya, lalu kemudian satu bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, gitu aja. Itu yang membedakan dengan bentuk yang lain. Kalau dia punya punya titik puncak tapi alasnya tidak berbentuk lingkaran, misalnya segitiga atau segi empat, maka itu disebut limas. Nah, kalau dia lingkarannya alasnya berbentuk lingkaran, maka itu disebut kerucut. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke volume dan luas permukaan bangun ruang. Ya, ini mungkin Ustazah belum masuk ke rumus dulu ya, pengertiannya dulu. Jadi volume, jadi nanti dalam bangun ruang itu kita akan membahas volumenya. Bentar ya, kasih jauh dulu nih gambarnya. Nggak bisa juga. Kita akan bahas dari sebuah bangun ruang itu akan kita hitung nanti volume dan luas permukaan, gitu ya. Volume dan luas permukaan. Apa perbedaannya? Ya, volume dan luas permukaan ini. Nah, ini contohnya nih ya. Contoh Ustazah, ini ada tempat tisu gitu ya. Kalau namanya volume itu yang diisi di dalamnya. Berapa isi di dalamnya itu, gitu ya. Pokoknya dalamnya itu berapa ukuran isi di dalamnya. Namanya juga volume, isi kan? Isi itu volume. Nah, kalau luas itu adalah semua luas permukaan. Luas permukaan itu adalah luas ini luas ini ditambah luas yang di sini. Nah, ini luas ya. Tambah luas ini. Kalau kalian tahu ini adalah bentuk prisma segi empat atau kita biasa sebutnya balok. Luas-luasnya itu semua ditambahkan. Ini kan baru 3 ya. Belum yang di bawah. Nah, gitu kan ada di bawah ya, di samping sana, lalu samping kiri sini. Nah, itu semua ditambahkan, itu namanya luas permukaan. Ini. Jadi yang menutupi permukaannya ini, ya semuanya, permukaannya di luar itu yang disebut sebagai luas permukaan. Tapi kalau isinya itu namanya isi di dalamnya ini itu namanya volume, gitu ya. Jadi bisa bedakan yang mana volume, yang mana luas permukaan. Ya. Jadi kalau volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Ini sudah dulu dihafal aja lah gitu ya. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Harus tahu dulu alasnya bagaimana gitu kan. Nah, gitu. Ini untuk prisma dulu, kita fokus pada prisma gitu ya. Lalu luas permukaan prisma, sebenarnya kalau luas permukaan prisma tanpa rumus kita bisa juga cari ya. Caranya begini. Ini contoh ya. Luas ini ditambah luas ini gitu ya. Atau ditambah luas ini, ditambah semua luasnya gitu ya. Luas permukaannya semuanya ditambahkan, itulah luas permukaannya gitu ya. Namun untuk beberapa itu kalau ya itu secara umumnya gitu ya, maksudnya secara umumnya ya seperti itu sebenarnya untuk mencari luas. Namun untuk memudahkan maka ada rumusnya untuk prisma ya, untuk permukaan prisma itu adalah 2 kali alasnya ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Jadi kita tidak perlu menambahkan semuanya. Kalau misalnya dia prisma tegak, prisma segi 4 kan berarti harus menambah luas permukaan yang ada 6 sisinya itu kan. Nah, itu tidak usah ditambah-tambahkan, tapi pakai aja rumus luas seperti ini. Allah. Rumus luas yang ini, maka kita bisa menggunakannya. Nanti terserahlah yang mana gampang bagi kalian, maka itu nanti yang digunakan gitu ya. Oke, kita lihat contohnya dulu. Ya, ini ada contoh. Contohnya ini ada di halaman 117 ya. Di halaman 117, jawabannya ada di 118. Nah, di sini diminta masyaallah. Tentukanlah volume dan luas prisma segitiga. Jadi nanti kita cari volumenya dulu, baru luas permukaannya ya, luas prisma. Ini sebenarnya bukan luas prisma ya, luas permukaan prisma gitu maksudnya. Perhatikan di situ ya. Ini adalah prisma apa nih ya? Kalau dilihat ini adalah prisma segitiga ya. Prisma segitiga. Dilihat dari mananya? Ininya nih. Ini ya.
Nah, ininya berbentuk segitiga, ini juga berbentuk segitiga. Ini sebenarnya udah terbalik. Seharusnya kan dia seperti yang kemarin digambarkan kan begini. Nah, gini kan? Seharusnya. Cuman ini dibalik gini ya. Dibalik begini, miring dia. Jadinya miring. Nah, jadi ini adalah misalnya ini alas, kalau ini alas maka ini adalah atas. Atau kalau ini atas maka ini yang alas gitu ya. Ini adalah prisma segitiga. Lalu mana nanti tingginya gitu ya. Jadi karena walaupun dia di samping, nanti ini inilah yang berfungsi sebagai alas ya. Ini sama aja kan, yang ini dengan yang ini kan sama ya. Yang kelihatan aja ya yang digunakan. Nah, ini nanti yang sebagai alas prisma ya, itu yang sebagai alas prisma. Coba kita lihat tadi rumusnya. Volume prisma dulu. Kan kita mau cari volume prisma nih. Ini kan. Ini ya, volume dan luas prisma. Maka volumenya, ini rumusnya. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Nah, alasnya tadi itu berbentuk ini, luas alasnya ini kan berbentuk segitiga. Berarti kita cari luas segitiga dulu. Nah, luas dari segitiga ini gitu ya. Cari dulu luas segitiga ini, lalu kemudian kita cari tinggi prisma. Nah, ini kan tinggi ya. Nah, ini tinggi. Tingginya kan volume prisma kali tinggi. Luas alas kali tinggi maksudnya. Tinggi prismanya yang mana gitu ya. Ya, ini tadi ulang lagi. Ini adalah luas alasnya ya, berarti nanti ini karena berbentuk segitiga berarti nanti kita cari luas segitiga, lalu kemudian cari tingginya mana? Bukan yang ini ya, ini nanti tinggi untuk segitiga, tinggi untuk alas segitiganya gitu ya. Tingginya yang mana? Ini ya, ini 20 cm, itulah tinggi. Kan kalau kita balik dia, balik begini ya, kita balik begini. Ini kan yang ini ya, ini kan. Nah, ini tingginya gitu ya. Ini tingginya itu ada ini 20 cm. Itu ya. Jadi itu adalah tingginya. Oke, sekarang kita coba cari. Nah, lihat. Ya. Prisma segitiga siku-siku. Tadi segitiga siku-siku ya. Dengan luas alas yang berbentuk segitiga. Rumusnya adalah, nah ini kalian sudah tahu di kelas 5. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi, ya kan? Ini enggak kelihatan sudah kalau Ustazah mau edit ya. Sepertinya enggak usah diedit nanti. Nah, ini dia. Ini coba perhatikan ya. Itu yang 12 itu Ustazah tidak bisa nunjuk ya karena apa nih? Yang 12 ini adalah tingginya, tapi ini tinggi alasnya, tinggi segitiga ya, tinggi segitiga untuk alasnya, alas prisma. Yang 9 itu adalah alas segitiga, alas untuk segitiganya, nah, gitu ya. Bisa dipahami enggak nih ya? Ini maksudnya kita mau cari dulu ini, atau pakai di sini aja ya, pakai yang ini aja. Jadi kan di sini kan tadi 9 ya. Ini kan tadi 9 ya, sama aja 9. Kemudian yang tegak lurus ini adalah 12. Yang miring ini yang 15, ini enggak dipakai gitu ya. Dalam segitiga. Jadi nanti ini adalah segitiganya. Nah, ininya 9, ininya 12. Kita carilah rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu adalah ini 9, ya kan? Tingginya adalah 12. Masukkan. Jadi setengah kali 9 kali 12. Kalau bingung kita langsung ke sini aja. Nah, itu dia. Itu dia. Ustazah nggak bisa nunjuk ya. Itu tuh lihat, perhatikan ya. 12 kali 9 kali 12. Nah, gitu ya. Yang bisa dibagi 12 ya. 12 bagi 2, 6 kan. Langsung aja 6 kali 9. Atau 9 kali 6. Sama dengan 54. Nah, itulah luas
luas alas dari prismanya sudah dapat, yaitu 54. Lalu kemudian kita cari tinggi prisma. Tinggi prisma kan tadi sudah ada ya. Nah, bisa kelihatan enggak ya ini? Sudah bisa sih ini. Ya. Ini tinggi prismanya adalah 20. Kan seperti yang tadi Ustazah bilang. Nah, ini tingginya. Ini adalah tingginya 20 itu. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya tadi ini kan. Nah, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Alasnya kan sudah dapat tadi, ya kan? Berapa tadi? 54 kali tingginya yaitu 20. Berapa? Nanti kita lihat sini. Nah, itu dia. 1080, gitu ya. Ini. Nah, itu dia. 1080. Nah, ini adalah volume, ini baru volume prisma. Itu baru volume prisma. Sementara yang kita diminta tadi ada 2 ya, volume dan luas prisma segitiga. Luasnya sekarang. Nah, luas permukaannya bagaimana? Kita pakai yang rumus tadi itu. Rumus yang ini ya. Nih, luas permukaan. Ini rumusnya ada di halaman 117 ya, luas permukaan prisma. Tuh, 2 kali alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Alasnya tadi kan sudah ya. Tadi kita dapat 54 kan, berarti sini 2 kali 54. Keliling alas nanti kita cari, kemudian dikali 20 kan. Ini tinggi prisma. Keliling alasnya bagaimana? Nah, sebentar kita lihat gitu ya. Tinggal cari keliling alasnya. Coba perhatikan di sini. Keliling alas prisma itu keliling alasnya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ups, salah. Ini keliling kelilingnya nah, dari sini ke sini ke sini, keliling alasnya gitu kan. Keliling alasnya tinggal tambah-tambah gitu ya. Berarti di sini karena di sini enggak kelihatan ya, ini enggak kelihatan, maka Ustazah pindahkan ke sini ya, sama aja ya. Jadi di sini tadi berapa? 9, yang miring ini 15 kan, yang tegak ini 12. Tinggal ditambahkan 9 tambah 15 tambah 12. 9 tambah 15 tambah 12. Enggak kelihatan. Ya. Coba kita lihat. Nah, itu dia. Sama, ini kan keliling alasnya adalah 12, dia terbalik tambah 9 tambah 15 yaitu 36. Nah, sudah dapat nih. Sudah dapat kelilingnya. Nah, ini kan sudah tadi nih. Luas alasnya sudah dapat, keliling alasnya sudah dapat, tingginya kan sudah ada. Nah, langsung masukkan ke dalam rumusnya. Ini rumusnya yang kecil. Ya. 2 kali alas. Ini alasnya kan 54. Dari sini kan. Dari sini yang tadi kita cari pertama itu. Cuma sini kelihatan ya. Dari atas itu ya, ada di atasnya. Lalu kemudian 36 ini adalah dari sini, kita simpan di sini. Keliling alasnya tadi yang kita sudah tambahkan. Lalu kemudian dikali tinggi prisma ini 20. Hasilnya bisa dilihat. Nah, itu dia. 22 kali 54 itu adalah 108. 36 kali 20, 720. Tinggal ditambahkan 108 tambah 720 sama dengan 828. Ini kalau pakai rumus. Jadi ini dapat hasilnya 828. Nah, kalau kalian misalnya mau pakai ini ditambah, luas permukaannya ditambah. Nah, ini kan berbentuk persegi panjang ya. Bisa ini tambah ini gitu ya, tambah ini dan sebagainya di belakangnya. Susah, enggak usah aja lah. Jadi sudah gitu aja lah, pakai rumus aja. Saya menjelaskan agak sulit. Ya, jadi seperti itu. Itu adalah luas permukaannya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini baru prisma ya. Itu tadi cara menghitung luas volume prismanya. Jadi yang pertama A itu adalah volume prismanya dulu kita cari. Lalu yang kedua kita diminta juga untuk mencari luas permukaannya dan sudah dapat yaitu 828. Ya. Demikian dari Ustazah pembahasan hari ini. Tadi sudah membahas tabung, limas,
dan kerucut, ya kan? Lalu kemudian kita bahas lagi volume prisma, karena sebelumnya kita sudah bahas prisma. Volume prisma dan luas permukaan prisma, ya. Untuk tugas, ya, kalau untuk tugas nanti saja, ya. Apakah nanti Ustazah berikan? Allah. Ya, untuk tugas nanti mungkin Ustazah berikan. Kalau tidak berarti tidak. Yang penting dipahami dulu lah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan untuk materi ini ya. Silahkan dijapri Ustazah. Oke, demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.